Jika kamu mengalami dengan tiba-tiba kehilangan orang tercinta, terminal illness, perlakuan kejam, perang, kecelakaan kendaraan, bencana alam, situasi traumatis, kamu mungkin memiliki gejala trauma yang sedang berlangsung. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka menetap dalam bayang trauma masa lalu, bertanya-tanya apa yang salah dengan diri mereka. Meskipun tersebar luas, trauma dan post-traumatic stress disorder (PTSD) sebagian besar tidak diketahui atau salah dipahami. Kadang orang berada dalam kesan bahwa hanya para veteran perang dan yang mendapat perlakuan kejam parah yang bisa memiliki gejala trauma dan PTSD. Trauma datang dari kata Yunani untuk luka, yang mana dengan jelas menggambarkan apa yang dirasakan. Ini adalah serius, tidak diinginkan, peristiwa berbahaya yang bisa membimbing pada rasa sakit abadi. Definisi trauma dari American Psychiatric Association merujuk pada kejadian fisik seperti berikut: kecelakaan lalu lintas, kekerasan seksual, peperangan, kekerasan fisik, kebakaran, bencana alam, insiden teroris, sakit atau luka yang mengancam nyawa, kehilangan tiba-tiba orang yang dekat denganmu, insiden industri, kekerasan dalam rumah tangga. Trauma bisa juga merujuk pada pengalaman mengganggu yang mendalam, yang bukan fisik, seperti emotional abuse, bullying, tumbuh dengan orang tua yang memiliki penyakit mental, ditelantarkan, ditinggalkan, tunawisma, kehilangan besar, penolakan kejam sosial, stres serius yang sedang berlangsung, seperti sakit kronis, kemiskinan atau diskriminasi. Gejala trauma bisa menyebabkan dirimu berusaha keras dengan konsentrasi dan hilangnya memori, belajar keahlian baru, penyelesaian masalah, dan fungsi kognitif lainnya. Trauma bisa juga membuatmu mudah sekali terliputi atau dipengaruhi, oversensitif atau kewaspadaan berlebihan, dan kurang tidur terkait insomnia. Seorang janin berhubungan dengan hormon gembira ibunya. Hal yang sama juga pada hormon kecemasan dan stres, khususnya pada peristiwa traumatis. Mengabaikan atau perlakuan kejam selama masa anak-anak mempengaruhi perkembangan otak juga, dan semakin sering ini terjadi, semakin besar dampaknya. Trauma dan kecanduan keduanya menurunkan proses mental seperti konsentrasi, perhatian, memori, perencanaan, pertimbangan, pemikiran, dan fleksibilitas. Menurut Bremner tahun 2006, ini terlihat bahwa trauma bertanggung jawab mengurangi volume atau ukuran hipokampus. Mengapa ukuran penting? Sejak kita secara rutin memanggil pusat memori ribuan kali dalam satu hari, penyusutan akan menciptakan kebingungan dan melemahkan kapasitas mengingat. Trauma, sebagaimana kamu ketahui, menciptakan takut dan agresif dalam amigdala dan sympathetic nervous system. Ini menekan fungsi eksekutif yang berada dalam frontal parts dari cerebral cortex, berfungsi membantu membuat kita khas manusia, seperti penilaian, observasi diri, dan compassion. Trauma mengikat kita pada masa lalu yang menyakitkan, dan membuat terus-menerus cemas tentang masa depan. Dan trauma mungkin membatalkan keinginan dasar kita untuk berhubungan dengan orang lain, memaksa kita untuk takut dan menghindari mereka yang peduli dan perhatian, yang dapat menolong dan menyembuhkan. Kamu bisa memiliki berbagai macam perasaan, marah, sedih, takut, dan yang lainnya. Setiap orang pernah memiliki perasaan seperti itu. Trauma dan kecanduan bisa meningkatkan intensitasnya, tetapi perasaan-perasaan tersebut tidak harus menuntun pada perilaku tidak aman. Mereka bisa hanya datang dan pergi. Trauma sering membangkitkan kemarahan. Ini jauh lebih memungkinkan menjadi dominan jika trauma disebabkan oleh kekerasan atau ketidakadilan. Trauma dan kecanduan bisa membangkitkan perasaan kelam lain seperti kebencian, keinginan balas dendam, dan kesadisan. Dalam kasus yang parah, trauma bisa membimbing pada kecanduan, gangguan makan, penyakit kejiwaan, dan ciri psikotik seperti halusinasi dan mendengar suara-suara. Ingatan traumatismu bisa diaktifkan tanpa kamu menyadarinya ketika kamu menemukan dirimu bereaksi berlebihan atau ekstrim. Sebagai contoh, dengan perasaan sedih tiba-tiba atau depresi, takut, marah, kejengkelan, kebingungan, mimpi buruk, atau pemisahan. Sesuatu pada saat sekarang yang mungkin menjadi isyarat trauma masa lalu. Reactivated dalam kehidupan hari ke hari.
melalui pengingat yang terlihat tak berbahaya terkait situasi autentik. Tubuh menegang, jantung berdebar, melihat kesan mengerikan dan merasa takut, sakit, atau kemarahan. Apa yang sulit untuk sebagian besar survivor trauma adalah perasaan dan ingatan tubuh tidak seperti ingatan. Rasa malu nyata saat sekarang. Takut atau mengerikan membuat mereka merasa tidak aman sekarang. Sayangnya, menekan gejala trauma biasanya hanya meningkatkan penderitaan. Trauma bisa menghalangi apa yang kita lihat, dengar, rasa, menganggap sesuatu benar, dan bisa memenuhi kita dengan takut. Sebagian besar survivor trauma cenderung menyalahkan diri mereka sendiri terkait gejala mereka atau menyalahkan lingkungan dekat. Mereka tidak mengalami merasa lega bahwa ini berakhir. Tubuh dan perasaan mereka masih bereaksi terhadap orang dan situasi sekeliling mereka, seakan bahaya tidak pernah ada habisnya. Dr. Stephen Sharfstein, mantan presiden American Psychiatric Association, mengatakan merokok adalah untuk kanker dan trauma adalah untuk penyakit mental. Penelitian menjelaskan berulang kali bahwa pengalaman traumatis terkait dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan obat-obatan. Pelajaran penting dari Bessel van der Kolk, salah satu pelopor di bidang trauma, penelitian pertamanya pada karakteristik memori traumatis, menunjukkan bahwa ketika para subjek mengingat suatu peristiwa traumatis, prefrontal cortex, khususnya wilayah bagian kiri, bertanggung jawab untuk memori dan ungkapan lisan, menjadi tidak aktif. Sementara wilayah nonverbal otak, limbic system, khususnya amigdala, menjadi sangat aktif. Dengan kata lain, para individu ini kehilangan kemampuan mereka untuk mengingat dalam kata-kata dan mulai mengingat secara fisik dan perasaan kuat. Penelitian akhirnya masuk akal bagaimana banyak dari subjek yang memiliki traumatik amnesia untuk peristiwa yang mereka alami. Dan pada saat yang sama, mereka sangat bergejala. Mereka mengalami trauma sebagai merasakan bagian per bagian tanpa kata-kata, pemisahan dari segala ingatan urut-urutan peristiwa tersebut. Fungsi amigdala untuk mencapai dua tujuan, yaitu menemukan ancaman dan menyimpan ingatan perasaan kuat. Semakin aktif amigdala, semakin merasa gugup dan waspada. Sebagai tambahan, mengaktifkan amigdala meningkatkan kepekaan pada pemicu dan dorongan keinginan impulsif. Kewaspadaan berlebihan membuatmu merasa tidak terkendali, dan respon terkejut berlebihan seperti melompat ketika tanpa terduga seorang menepuk bahu adalah memalukan. Kecemasan tetap tinggi dan kesan dari peristiwa itu hanya mengganggu. Bessel van der Kolk menjelaskan bahwa satu aspek penting terapi PTSD adalah untuk tetap berada pada saat sekarang, tanpa perasaan atau berperilaku berkaitan keinginan memiliki masa lalu yang tidak bersangkutan. Trauma dapat menyebabkan epigenetik berubah, perubahan dalam struktur kromosom, yang mana mempengaruhi cara gen berfungsi dan mungkin membuat individu kurang ulet, lebih rentan. Perubahan epigenetik ini dapat diturunkan pada anak dan cucu, membuat mereka sama seperti pendahulunya, kurang sanggup berurusan dengan stres dan pencegahan penyakit. Stres dan trauma juga memiliki efek kuat pada mikrobiome. 11 triliun bakteri yang hidup dalam usus halus. Trauma bisa mengubah ini dari teman yang menguntungkan dan melindungi menjadi musuh berbahaya. Setelah trauma, lebih sering cenderung makan kompulsif dan cepat. Ketika makan dengan cepat, enzim dalam mulut tidak memiliki waktu untuk melakukan pekerjaan mencerna. Sisanya GI tract menderita dan harus bekerja lebih keras, menelan udara yang mana kembung pada perut. Yang survivor butuhkan adalah informasi. Mereka memerlukan edukasi tentang trauma dan semua akibat dan indikasinya. Dimanapun kamu berada dalam tahapan pemulihan, jangan menjudge dirimu sendiri. Pemulihan dari trauma adalah suatu proses kompleks dan sangat lambat. Trauma datang pada kita semua dan konsekuensinya bisa mengerikan. Itu adalah kebenaran dan kabar buruk. Kabar baiknya, kita semua dapat menggunakan tools dari self-awareness dan self-care untuk menyembuhkan trauma dan bahkan menjadi lebih sehat dan lebih penuh. Penelitian membuktikan bahwa bahkan pengalaman traumatis paling berat sekalipun bisa juga menjadi hal yang membawa perubahan positif, seperti yang disampaikan Adam Jackson tahun 2009.
bahwa banyak contoh orang yang merubah trauma menjadi pertumbuhan pribadi dan spiritual.